tangani bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 148B CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eti Hardini dari SDN Sentonorejo bersama rekan saya Umi Hasanah dari SMP Negeri 1 Trawulan. partner saya selanjutnya Siti Ratmawati dari TK Nusa Indah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Umi ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Iya. Baik Bu Umi, sebelum kita melakukan coaching pada pagi ini ya Bu Umi, ada ingin saya bicarakan, boleh Ibu? Iya boleh, silakan Bu. Mohon izin, saya sebagai observer hari ini akan mengobservasi Bu Umi sebagai coach pada kegiatan coaching kali ini. Apakah nanti pada kegiatan coaching Bu Umi dengan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot? Dan apakah Bu Umi juga sudah mendengarkan jawaban dari coaching? Kemudian Ibu, yang ingin saya sampaikan juga, apakah nanti kegiatan coaching panjenengan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Yang mana prinsip coaching itu yang pertama yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu Umi mohon izin sebelum Bu Umi coaching dengan coach, ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, Bu Umi? Ya, kompetensi untuk coaching kali ini yaitu mulai dari ada 3 yang saya kembangkan, yaitu mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, terima kasih Bu Umi, itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi ada 3 Bu Umi ya, Ya. mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Terus kemudian Bu Umi, bagian kompetensi mana nih yang ingin panjenengan lebih spesifik gitu loh untuk dikembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Yaitu untuk mengembangkan itu yang pertama adalah menjadi pendengar aktif, kemudian yang kedua membuat pertanyaan berbobot. Itu yang kompetensi yang saya pilih. Baik, jadi bisa saya ulang lagi Bu ya. Jadi untuk kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Baik, Bu Umi, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Umi ya. Kemudian pada kegiatan coaching nanti indikator ketercapaian apa dan tujuan apa yang ingin Bu Umi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yaitu saya ingin menyelesaikan serta membuat solusi untuk kunci saya. Kunci menemukan solusinya dalam permasalahannya yang berasal dari dirinya sendiri. Oke, baik Bu Umi, demikian Ibu pada kegiatan hari ini. Saya sebagai observer mohon izin untuk mengobservasi panjenengan nanti pada saat coach dan coachee. Kemudian semoga lancar. Terima kasih atas kebersamaannya ya Bu Umi. Saya ucapkan terima kasih. Mari
bisa dimulai Bu Umi melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Umi. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Umi. Kelihatannya Bu Titi kok ada dari raut wajahnya kok kelihatannya ada beban. Iya Bu Umi tahu ya. Iya. Iya ini Bu Umi memang itu Bu Umi. Saya itu ada yang mengganjal di hati saya itu Bu Umi. Terkait tentang pembelajaran di sekolahan itu Bu Umi. Oh iya. Bisa diceritakan Bu Titi ada permasalahan apa ya? Gini Bu Umi ya. Saya kan kebetulan mengajar di TK. Sekarang itu kan perkembangan zaman itu semakin pesat Bu Umi ya, apalagi dengan teknologi canggih seperti itu. Di sini yang saya keluhkan itu Bu Umi, teman sejawat saya itu Bu Umi masih kurang bisa memanfaatkan teknologi itu Bu Umi. Jadinya kan dengan kurangnya pemanfaatan teknologi itu jadinya pembelajaran jadi monoton. Padahal jika mungkin teman saya mau memanfaatkan teknologi yang ada, itu kan pembelajaran jadi lebih menarik gitu Bu Umi. Sekarang menurut Bu Titi kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Titi inginkan? Sepertinya itu kondisi yang saya inginkan itu di mana posisi kayak anak-anak itu belajar dengan senang, menyenangkan dengan gurunya itu mampu menggunakan teknologi seperti kayak misalnya nggak muluk-muluk lah Bu Umi ya, misalnya teman-teman saya itu menggunakan kayak Canva dengan video-video pembelajaran yang apa ya, yang singkat-singkat saja atau yang enggak yang terlalu wah, enggak, yang sederhana dulu saja. Dengan itu kan mungkin pembelajarannya jadi lebih menarik lagi. Kemudian untuk selama ini langkah-langkah yang Bu Titi sudah lakukan itu apa saja? Untuk langkah-langkah yang selama ini sudah saya lakukan itu saya kebetulan kan saya juga guru penggerak Bu Umi ya, ini ya ikut pendidikan. Jadi ilmu-ilmu yang saya peroleh di guru penggerak itu ya saya tularkan ke rekan guru saya. Terus saya mengajak rekan guru saya untuk belajar pembuatan video melalui Canva, aplikasi Master seperti itu. Terus saya juga mengajak rekan sejawat saya sekarang kan juga saya memanfaatkan PMM itu kan Bu Umi. Di PMM kan banyak sekali cara-cara gimana sih pembelajaran untuk menarik itu seperti itu. Oh, itu langkah-langkahnya. Iya. Jadi kemudian untuk langkah-langkah yang akan Bu Titi lakukan dengan kondisi seperti itu apa yang dengan maksudnya teman sejawat yang kurang memanfaatkan, itu langkah-langkah yang akan Bu Titi lakukan itu apa? Mungkin saya akan berbagi praktik baik Bu Umi ya dengan teman saya mengenai kayak pembelajaran video-video tadi. Terus saya juga mungkin saling sharing dengan teman saya. Terus kita juga belajar bareng-bareng gitu Bu Umi agar kita bisa, teman saya juga bisa seperti itu. Terus saya juga mungkin mengajak teman saya untuk mengikuti pembelajaran kayak seperti pembelajaran di Canva. Sekarang kan banyak kan Bu Umi online seperti itu, kita daftar seperti itu. Terus mungkin juga nanti bisa juga kita lakukan pembelajaran dalam misalnya dalam pertemuan kalau di TK itu ada namanya gugus PAUD. Nah di situ bisa saya manfaatkan Bu Umi untuk mengajari bukan hanya teman sejawat saya, juga mungkin rekan-rekan pendidik ya. Satu gugus itu di situ kita mengadakan pelatihan pembuatan video, terus pelatihan bagaimana sih pembelajaran dengan berbasis kayak sekarang kan IT ya, istilah itu teknologi kan semakin canggih. Misalnya kayak kalau kita yang sederhana kan sekarang pembuatan video nggak harus pakai laptop kan Bu Umi ya, di HP juga bisa seperti itu. Jadinya dengan berbagi praktik baik, dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi itu ya. Kemudian untuk komitmen yang akan Bu Titi lakukan, komitmen yang akan saya lakukan, saya akan apa ya istilahnya, mengajak rekan-rekan saya untuk melek teknologi gitu loh Bu Umi. Untuk melek teknologi
agar dengan teknologi itu pembelajaran di sekolah itu lebih menarik. Terus dengan melek teknologi itu juga anak-anak pun akan merasa nyaman di sekolah, dia akan merasa nggak bosan, dia akan merasa menyenangkan, lebih tertantang gitu kan. Terus gurunya terus dengan melek teknologi itu nanti dengan kayak pembelajaran kita menggunakan teknologi kayak zaman sekarang ini kan lebih dipermudah ya Bu Umi. Nah, dengan seperti itu nanti komitmen saya itu dengan teknologi kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari komitmen itu Bu Titik sudah punya anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk yang membantu, istilahnya itu siapa yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Dukungan, Dukungan ya, ya. dukungannya dari siapa saja? Karena di sini saya tuh TK itu kan lembaga yang bernaungan di yayasan Bu Umi ya, beda kayak ke SMP negeri, SD negeri. Nah di sini yang membantu saya tetap saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Terus karena saya berada di naungan yayasan, saya juga akan, kebetulan TK saya itu ada TK desa Bu Umi, tapi yayasannya adalah kepala desa. Jadinya saya juga akan berkoordinasi dengan kepala desa, karena apapun yang kita lakukan kalau kita berada di naungan yayasan itu memang harus laporan ke yayasan seperti itu. Intinya di sini yang membantu kita adalah semua stakeholder yang ada di sekolah, bisa wali murid, anak-anak juga kan Bu Umi ya, anak-anak juga, kepala sekolah, rekan sejawat, dan ketua yayasan serta komite. Itu yang membantu. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut jenengan selanjutnya? Untuk tindak lanjut saya selanjutnya setelah saya berkoordinasi dengan kayak tadi kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, wali murid, dengan komite juga, dengan yayasan, selanjutnya saya juga akan menerapkan menerapkan kayak tadi. Saya akan mengadakan pelatihan, mungkin pelatihan itu bisa disisipkan pada waktu kegiatan KKG Gugus. Kebetulan juga sekarang itu saya juga akan ada KKG Gugus di desa sendiri, seperti itu. Dan mungkin di lingkup kecil nanti di teman sejasa di sekolah, di situ kita bisa berbagi praktek baik seperti itu. Bagus, itu berarti langkah-langkah Bu Titik sudah bagus, saya mendukung. Dan itu istilahnya untuk solusi permasalahannya Bu Titik bisa diatasi. Jadi semua yang Bu Titik lakukan saya mendukungnya. Iya, terima kasih Bu Umi. Sekarang untuk refleksi Bu Titik, bagaimana perasaan dengan perasaannya Bu Titik setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Bu Umi ya, tadi sebelum saya melakukan coaching dengan Bu Umi ini, saya tuh punya rasa kayak mengganjal di hati saya gitu Bu Umi. Tapi setelah saya melakukan proses coaching ini dengan Bu Umi, alhamdulillah apa yang menjadi permasalahan saya, seperti kayak teman saya tadi yang nggak melek teknologi, saya merasa kebingungan karena teman saya itu kurang memanfaatkan teknologi sekarang itu, jadinya saya punya solusi Bu Umi. Di sini saya punya solusi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Umi tadi yang memang menggali saya Bu Umi ya, menggali saya untuk bagaimana saya memang harus bisa mencari solusi untuk permasalahan saya. Jadi refleksi saya untuk kegiatan hari ini tuh sangat senang karena dengan coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri, karena pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Umi sangat luar biasa seperti itu. Sudah sampai di sini, ada lagi yang ingin Bu Titik sampaikan? Ada keluhan lain? Mungkin yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi karena dengan pertemuan kali ini saya bisa merasa lebih lega. Yang tadinya itu punya mengganjal di hati saya, sekarang sudah plong gitu Bu Umi. Itu terima kasih ya Bu Umi ya. Sama-sama. Iya. Kemudian untuk Buci saat ini saya
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Umi, proses coaching panjenengan tadi dengan Bu Titi sudah selesai ya Ibu ya? Ya, sudah. Oke, bagaimana perasaannya Bu Umi setelah selesai melakukan coaching dengan Bu Titi tadi? Iya. Saya ceritakan. Iya. Alhamdulillah lancar Bu. Tadi Bu Titi menceritakan permasalahannya di sekolah, bagaimana teman sejawatnya kurang memahami untuk memanfaatkan IT, karena kita pembelajaran kan berdasarkan atau sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kalau saat ini IT yang lagi atau istilahnya Lagi tren gitu ya. Iya. maka kita harus mengikutinya. Jadi dari pembicaraan tadi Bu Titi itu sudah saya gali, akhirnya sudah menemukan solusi yang mulai dari yang akan dilakukan, kemudian sampai pada bagaimana tindak lanjutnya. Bu Titi sudah menemukan jawabannya. Jadi dari kucing tadi Bu Titi sudah merasa lega, permasalahannya teratasi, dia menemukan solusi dari dirinya sendiri, lalu dia bisa menerapkannya di sekolah. Karena juga tadi yang mendukung juga semua mendukung, jadi mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, juga murid-muridnya mendukung semua. Jadi Bu Titi bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Jadi dari perbincangan kucing tadi Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Umi ya. Iya. Tadi memang saya mendengarkan permasalahannya Bu Titi memang seperti itu ya. Memang untuk kita sebagai seorang pendidik ya memang kita harus mengikuti zaman ya Bu ya. Jadi kalau memang sekarang zamannya sedang yang lagi tren adalah IT, semua berbasis IT, jadi kita memang harus mengikutinya. Baik, benar sekali Bu. Baik Ibu, alhamdulillah tadi juga saya sudah mengamati proses coaching panjenengan dengan Bu Titi. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan kepada Bu Umi. Boleh ya Bu, saya tanya-tanya lagi ya. Silakan. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama nih ya, kira-kira apa saja yang sudah dilaksanakan terkait indikator-indikator ketercapaiannya tadi Bu? Panjenengan tadi kan sudah sebagai coaching, kira-kira indikatornya apa gitu, yang indikator yang ketercapaian? Ya. Indikator yang sudah tercapai dari kegiatan kucing tadi yaitu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian juga menggali potensi dari kucing Bu Titi tadi. Jadi yang paling saya lakukan yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya lakukan. Jadi dari situ Bu Titi bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Titi sendiri. Jadi dia bisa menemukannya sendiri. Menarik sekali Bu Umi ya. Baik, mohon izin Ibu, saya menyampaikan catatan hasil observasi tadi yang sudah saya amati, yaitu observasi saya berbasis data yang sudah saya amati tadi jenengan bersama Bu Titi. Jadi yang saya amati dari percakapan panjenengan bersama Koci Bu Titi, yang pertama panjenengan sudah melakukan kehadiran penuh pada kegiatan coaching tadi. Saya amati panjenengan sudah mindfulness dalam kegiatan coaching tadi. Jadi jenengan mendengarkan dengan rasa bagaimana yang diungkapkan Bu Titi menjadi sesuatu permasalahan untuk dirinya, begitu ya. Jenengan sudah mendengarkan sangat aktif. Jenengan tidak tidak melakukan hal lain selain mendengarkan tadi. Terus kemudian juga panjenengan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga saya lihat tadi juga pertanyaan yang diajukan Koci sendiri
Jadi Koci sudah menganalisa dan mengidentifikasi permasalahannya ya. Jadi saya salut dari panjenengan. Koci pun mampu menemukan solusinya, dan kemudian panjenengan sebagai coach juga sudah bisa menggiring Koci untuk menemukan jawabannya sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan, Bu ya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih luar biasa Bu Umi pada proses coachingnya. Panjenengan dengan Bu Titi tadi sangat baik sekali. Oke lah menurut saya gitu loh. Seperti itu ya Bu Umi. Terus kemudian kalau boleh tahu ada hal lain lagi nih Bu yang mau saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu, silakan. Baik. Bagaimana Bu Umi untuk kedepannya ini ya? Apalagi sih yang ingin panjenengan kembangkan pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik ke depannya itu apa seperti itu? Untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami alur tirta. Jadi saya bisa melakukan kegiatan Kuci sebagai coach terhadap Kuci itu lebih mendalam lagi atau lebih baik lagi. Jadi mulai dari saya menggali, kemudian sampai mengidentifikasi itu bisa saya lakukan lebih dalam lagi. Jadi sehingga Kuci lebih memahami keadaan dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Itu Bu Eti yang bisa saya sampaikan. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Jadi panjenengan akan lebih mendalami alur tirtanya gitu Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasinya, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, rencananya bagaimana rencana si Koci tadi, kemudian bagaimana Koci yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan dari rencana itu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Umi ya Bu Umi. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah melakukan coaching pada pagi ini dengan Ibu Titi, sehingga Bu Titi sudah bisa menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri. Saya mendengarkan juga, banyak belajar, sharing pengalaman. Saya juga sudah banyak melewati sesi tanya jawab yang luar biasa dengan panjenengan. Saya ucapkan semoga sukses selalu, sehat selalu untuk kita semuanya Bu Umi. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Umi, saya rasa cukup. Terima kasih. Kegiatan pada hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eti, apa kabarnya hari ini Bu Eti? Alhamdulillah Bu Titi, saya sehat, saya kuat, luar biasa. Oke, sudah siap untuk proses coaching kali ini Bu Eti? Siap Ibu, insya Allah. Oke ya Bu Eti ya. Sebelum Bu Eti melakukan coaching kali ini, saya mohon izin ya Bu Eti ya, Ya, karena ada yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu Eti? silahkan Ibu. Oke, saya mohon izin Bu Eti, saya kan sebagai observer hari ini ingin mengobservasi panjenengan ketika melakukan coaching dengan Bu Umi ya Bu Eti ya hari ini. Iya. Apakah nanti pada waktu proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Sudah menanyakan pertanyaan berbobot apa belum? Dan mendengarkan jawaban coaching apa belum? Seperti itu ya. Iya. Kemudian Bu Eti, yang ingin saya sampaikan juga, apakah nanti ketika kegiatan coaching panjenengan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching apa belum? Yang mana prinsip coaching itu yang pertama yakni kemitraan, yang kedua yakni proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Eti ya. Iya. Dan di sini Bu Eti saya mohon izin lagi. Sebelum proses coaching jenengan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Eti? Silahkan Bu Titi dengan senang hati. Oh senang hati ya. Oke. Nggak usah grogi ya Bu, semangat saja. Oke. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Eti ya.
Kira-kira Bu Eti, kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Bu Titi. Ya, jadi untuk coaching pada kali ini saya akan mengembangkan 3 hal ya Bu Titi ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi mindfulness saya berikan. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Berarti ada 3 hal ya Bu Eti ya, di mana Iya. yang pertama tadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot seperti Iya, itu. Oke. begitu, Bu Titi. Boleh saya lanjut pertanyaan kedua Bu Eti? Silahkan. Oke. Di bagian mana atau bagian kompetensi mana yang ingin lebih spesifik yang ingin Bu Eti kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya Bu Titi, jadi pada kegiatan coaching ini kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan ini nanti adalah saya mau menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi nanti spesifiknya Bu Eti itu ada 2 ya. Tadi yang saya Iya. dengarkan ingin menjadi pendengar aktif bagi coaching jenengan dan ingin memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching jenengan. Betul sekali Bu Titi. Untuk pertanyaan ketiga ini ya Bu Eti ya. Ya. Kira-kira Bu Eti, indikator ketercapaian apa dan tujuan apa yang ingin Bu Eti kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mendengarkan dengan rasa, memahami perasaan tentang coach saya dan bagaimana saya nanti akan memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot agar coach bisa menemukan solusinya dalam diri coach itu sendiri. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi Bu Eti ingin menemukan potensi dari coach tersebut. Iya, betul Oke. sekali. Oke Bu Eti, demikian pada kegiatan hari ini. Saya sebagai observer hari ini mohon izin Bu Eti ya, sekali lagi dari tadi saya mohon izin terus saya mohon izin untuk mengobservasi kegiatan coaching Bu Eti kali ini dengan Bu Umi ya. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya Bu Eti. Semangat untuk coaching kali ini, saya akan mengobservasi panjenengan. Oke, Ya. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Eti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Hari ini agak kesel, agak gimana gitu loh Bu Eti. Aduh, ada sesuatu ini sepertinya ya Bu Umi ya. Iya, Aduh. ini ada yang jadi beban saya itu di pikiran. Oh gitu. iya. Baik Bu Umi, sebelum kita mulai Bu Umi ya, bagaimana perasaannya Bu Umi nih? Sekarang itu tadi ya, Iya. sudah terjawab ya. Kalau kesel ya, baik ada yang disampaikan ya Bu Umi Iya. tentang kekesalannya Bu Umi tadi tuh seperti apa sih? Iya, sebelum saya cerita, saya pingin itu dulu Bu ya. Jangan sampai orang tahu permasalahan ini ya. Tolong jaga kerahasiaannya. Ya, tolong Iya. itu ya Bu. Jadi gini loh, saya itu selama ini saya jadi wali kelas. Jadi wali kelas itu ya sudah lama, cuma 2 tahun ini saya jadi masalah itu karena apa? Mesti saya ninggal siswa. Jadi Oh, seperti iya, 2 tahun lalu 1, kemarin itu 2, itu loh yang jadi beban saya. Saya merasa kok saya jadi wali kelas itu loh kok nggak berhasil gitu loh. Oh, Karena- jadi seperti itu. Iya, Hmm. jadi itu Bu yang jadi pikiran saya, beban saya itu. Oke. Baik, terus kemudian Bu Umi, sebelum kita lanjut, saya mau tanya tujuannya Bu Umi nanti pada kegiatan coaching ini nanti gimana Bu Umi tujuannya? Tujuan saya itu saya bisa menemukan solusi bagaimana saya nanti bisa menjadi wali kelas yang anak didiknya naik kelas semua. Jadi Oh, nggak gitu ada ya. yang tinggal kelas gitu loh Bu. Oh, Itu iya. tujuan dari
ini dari kegiatan Putu kali ini. Baik sekali tujuannya Bu Umi ya. Jadi semoga nanti anak didiknya semuanya bisa naik kelas begitu Bu Umi ya. Baik Bu Umi. Jadi tujuannya itu. Sekarang marilah kita masuk tahap identifikasi Bu Umi ya. Jadi ceritakan lebih lanjut Bu Umi. Bagaimana sih anak-anak itu sampai bisa tinggal kelas itu Bu Umi, gimana sih ceritanya? Itu apa, awal saya jadi wali kelas yaitu ya seperti wali kelas yang lain sudah saya lakukan. Cuma gini, ada anak-anak itu yang awal kan, kalau untuk SMP kan wajar apa istilahnya, pengaruhnya dari luar itu banyak, jadi yang banyak merokok, yang membuat anak itu nggak naik kelas itu karena sering bolos. Jadi hanya yang banyak Bu, jadi apa, dia sering nggak masuk, nggak bawa surat. Kemudian itu kan kalau syarat kenaikan kelas kan lebih dari 10% dari hari efektif kan nggak bisa naik, jadi kurang lebih itu ada 12 hari 13 hari gitu loh. Dan anak itu sering pada sudah nggak masuk 3 hari, kemudian sampai pada 10 hari itu sudah saya panggil, saya kasih tahu, kamu loh syarat ini begini. Kemudian satu minggu sudah aktif, manggil semua, kambuh lagi. Akhirnya saya panggil orang tuanya, Bu ini gimana putra jenengan? Setiap hari masuk Bu, padahal anak itu nggak ada di sekolah. Akhirnya apa saya lakukan itu, wali murid kok ngeyel seperti ini. Jadi waktu itu juga saya melakukan apa istilahnya, pembinaan untuk anak juga orang tua. Tapi ya itu kelanjutannya di sekolah kita melakukan itu, sedangkan di rumah anak itu saat apa saya ajak ngomong bicara dari hati ke hati, jadi saya itu jemput Bu dengan ayo dengan itu seperti itu. Jadi kalau kesannya itu permasalahannya memang dari rumah, sedangkan orang tua itu orang tuanya saya bicara nggak ada apa-apa, Tidak menyadari ya, gitu tidak ya. menyadari. Padahal tingkahnya di luar itu mulai merokok, dan saat diantar itu memang ke sekolah, depan sekolah, setelah itu keluar, dia keluar dan berada di warung. Yang akhir-akhir ini malahan apa istilahnya, kalau nggak ada sekolah saya WA orang tua, tolong jemput putranya di warung, itu dijemput. Dari itu kemudian saya sudah melakukan pendekatan mulai dari anaknya sendiri, orang tuanya. Akhirnya yang terakhir itu dia itu ikut grup panggil loh Bu. Oh iya. Jadi dia itu kalau WA itu ke saya, Bu saya masuk ada di Madiun Bu. Sama Madiun itu orang tuanya nggak tahu. Jadi kemudian saya, Bu Yoga ada di Madiun, jangan tahu nggak? Ya Allah Bu, saya nggak tahu. Jadi dia loh keberadaan anaknya nggak tahu. Jadi itu yang jadi kelihatannya wali murid itu kalah dengan anaknya, jadi nggak bisa mengendalikan anaknya itu. Jadi itu yang terjadi saat ini, fenomena seperti itu yang banyak terjadi seperti itu. Jadi orang tua kalah dengan anak. Jadi akhirnya kalau anak sudah nggak bisa dikendalikan ya seperti itu. Itu permasalahannya awalnya. Ya, jadi saya tangkap dari pernyataannya Bu Umi tadi bahwa masalah dari rumah Bu Umi ya, dari yang rumah itu menyebabkan anak-anak itu suka bolos gitu ya. Jadi dari keadaan di rumah yang sudah tidak baik-baik saja, mereka bawa ke sekolah dan akhirnya dia tidak sampai ke sekolah gitu Bu Umi ya. Benar sampai di sekolah tapi terus kemudian dia keluar gitu ya Bu Umi ya. Iya. Baik Bu Umi, untuk menghadapi situasi yang seperti itu Bu Umi ya, dengan latar belakang anak-anak yang berbeda, terus kemudian juga anak-anak yang apa ya, mudah terpengaruh begitu Bu Umi ya, bagaimana sih Bu Umi menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, selama ini saya menghadapi situasi seperti itu memang kita harus
memperhatikan penuh Bu. Untuk wali kelas itu anak-anak kita lengah sedikit akan lepas. Jadi kadang untuk pembinaan karena kita akan mapel ngajarnya kan ketemu Ya. anak-anak nggak setiap hari. Iya, Jadi betul. hanya pas waktu ada pelajaran saya saja kita ketemu, dan saat itu kita kan mengadakan pembinaan atau pembinaan kan hanya beberapa jam saja karena kita Iya, pun iya. berkewajiban menyampaikan pengetahuan ya. Jadi itu yang saya lakukan, jadi pembinaan saat pelajaran kalau ada waktu kita minta bantuan kita juga untuk membimbing anak-anak seperti itu. Iya. Baik Bu Umi ya. Jadi seperti itu nggih. Terus kemudian kira-kira Bu Umi punya rencana apa nih untuk memperbaiki situasi yang seperti ini itu Bu Umi ya? Rencana saya ke depannya itu saya akan lebih fokus untuk memperhatikan anak-anak itu Bu. Jadi apa istilahnya, saya minta bantuan juga guru BK termasuk karena Ya. dalam permasalahan di SMP itu kan Iya, ada lebih BK banyak ya. ya ada BK beda dengan di SD. Nanti guru BK itu perannya sangat penting, jadi kerjasama untuk wali kelas dan juga guru mapel, khususnya guru agama sama guru PKN. Jadi saya kedepannya membuat rencana seperti itu. Kemudian apa istilahnya, dengan wali kelas yang lain satu rombel itu kita akan membuat kesepakatan bagaimana anak-anak itu membentuk karakter yang baik. Jadi itu yang kita lakukan. Oh iya Bu Umi ya. Jadi prioritasnya Bu Umi pada rencana aksi nanti Iya. adalah dengan Kerjasama dengan guru BK, kerjasama dengan guru BK dan guru mapel, begitu, iya. mapel agama dan PKN begitu Bu Umi ya. Oke, baik Bu Umi. Terus kemudian komitmennya untuk rencana ini apa Bu Umi? Komitmen saya itu saya nanti murid saya yang istilahnya yang jadi wali kelas saya ingin mereka naik semua tanpa tinggal kelas, karena 2 tahun ini saya mesti meninggalkan Anak iya. kelas tetap gitu ya Iya, Bu Umi ya. tetap di tinggal kelas ya. Terus kemudian siapa yang nanti akan yang membantu menjaga komitmennya Bu Umi tadi siapa? Mulai dari kita di instansi yang mulai kepala sekolah, teman sejawat, kemudian guru BK tadi, kemudian guru mapel yang termasuk PKN sama agama, Ya. lalu wali murid, kemudian ada paguyuban. Jadi paguyuban itu berperan aktif juga membantu untuk apa istilahnya kegiatan anak-anak. Jadi paguyuban pun itu kalau yang aktif anaknya selamat. Biasanya paguyuban yang orang tuanya nggak masuk grup, nggak aktif, itu biasanya yang mesti istilahnya itu si anaknya tidak bisa dengan baik. Jadi istilahnya apa ya, kalau orang tuanya aktif otomatis anaknya kan juga aktif, kita ada komunikasi dengan baik. Kalau nggak aktif kan istilahnya nggak masuk ke paguyuban, itu kita kan nggak bisa berkomunikasi. Jadi untuk membantu anaknya itu kita kesulitan. Jadi seperti itu. Komitmen saya semua naik kelas. Amin. Semoga bisa tercapai Bu Umi ya. Tercapai, ya. Baik, terus kemudian kita refleksi Bu Umi pada kegiatan coaching pada pagi hari ini, kira-kira bagaimana Bu Umi? Perasaan, terus Iya. kemudian apa yang didapat dari coaching ini? Dari kegiatan coaching ini saya merasa lega Bu. Jadi akhirnya di angan-angan saya, oh saya harus seperti ini. Jadi ada untuk kedepannya itu saya harus melakukan ini. Jadi tindak lanjutnya itu saya sudah menemukannya. Jadi ada istilahnya menemukan solusi lah untuk permasalahan saya kali ini. Jadi dari pembicaraan ini saya memperoleh inspirasi, kemudian solusi, dan saya tahu mana yang harus saya lakukan. Iya. Baik Bu Umi. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi Bu Umi
dari kegiatan coaching pada pagi hari ini? Dari kegiatan coaching ini mudah-mudahan nanti kita sering-sering melakukan coaching Bu Coaching Eti ya. Iya. Iya. Karena dari kegiatan coaching ini saya bisa menemukan atau solusi untuk permasalahan saya. Iya, baik Bu Umi, saya rasa sudah cukup Bu Umi ya. Saya harapkan semoga Bu Umi bisa menjaga komitmen yang sudah dibuat oleh Bu Umi tadi melalui rencana aksi tadi, dan semuanya berjalan lancar. Semua murid-murid Bu Umi nanti bisa naik kelas seperti itu Bu Umi ya. Baik Bu Umi, terima kasih sudah mempercayakan pada saya ceritanya. Baiklah, pada coaching kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Eti. Ya Bu Titi, Bagaimana Bu Eti proses coaching hari ini berjalan dengan lancar Bu? alhamdulillah Bu Titi, proses coaching berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Kini Bu Eti, hari ini tadi kan saya menjadi observernya Bu Eti ya. Setelah saya amati kegiatan coaching panjenengan tadi bersama dengan Bu Umi, Iya, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Boleh Bu Eti? silahkan dengan senang hati Bu Titi. Boleh ya berarti ya. Oke Bu Eti, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Eti. Ya. Apa saja yang sudah dilaksanakan terkait indikator-indikator ketercapaiannya tadi Bu Eti? Iya, jadi ya, indikator sudah tercapai ya Bu Titik ya. Saya juga sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, di mana di situ saya memberikan mengajukan tujuan, terus kemudian identifikasi, ada rencana aksi, kemudian di tahap akhir yaitu tanggung jawab. Jadi Koci sudah menceritakan dan berpikir terbuka kepada coach saya di sini sebagai coachnya. Beliau menceritakan segala permasalahan yang dihadapi di sekolah, dan kemudian juga beliau sudah menggali potensi dirinya. Bu Umi sebagai coach tadi juga sudah punya solusi dari dirinya sendiri, seperti itu Ibu. Iya, dari hasil yang saya tadi memang kayaknya Bu Umi itu asik sekali ya waktu jenengan coaching tadi ya. Berarti jenengan coachingnya itu berhasil ya Bu Eti ya. Amin, Alhamdulillah. terima kasih Iya. Bu. Oke, Bu Eti di sini saya mohon izin lagi nggak apa-apa ya. Saya mohon izin menyampaikan hasil catatan observasi saya selama saya mengamati Bu Eti dengan Bu Umi tadi coaching. Boleh ya Bu Eti ya? Silahkan Ibu. Dari hasil pengamatan saya terhadap coaching jenengan dengan Bu Eti dengan Bu Umi tadi, menurut saya jenengan tadi itu sudah melaksanakan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tadi. Dimana saya lihatnya tadi kan, kenapa saya bilang kehadiran penuh? Karena di situ tadi saya melihat Bu Eti memberikan pertanyaan pemantik yang memang sangat berbobot juga. Terus Bu Umi juga mengalir sekali ceritanya. Di situ saya lihat jenengan berarti kan memang kehadirannya itu penuh gitu Bu Eti ya. Yang kedua, tadi saya juga melihat kalau Bu Eti itu memang jadi pendengar aktif di sini. Jenengan dengan setia mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bu Umi. Terus tadi juga saya mendengarkan juga Bu Eti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Umi, sehingga saya lihat tadi pertanyaan yang diajukan oleh coach sendiri tadi, coach tadi bisa menganalisa dan bisa menimbulkan menggali potensi dari diri coach sendiri tadi, sehingga kalau saya lihat tadi coach memiliki permasalahan, dan ternyata dari pertanyaan pemantik yang Bu Eti lakukan tadi menimbulkan solusi bagi coach sendiri, seperti itu ya Bu Eti ya. Saya ucapkan tadi Bu Eti juga sangat luar biasa dari proses coaching jenengan dengan Bu Umi tadi Bu Eti ya. Oke Bu Eti, saya mau lagi nih, ada satu lagi pertanyaan, boleh Bu Eti? Silahkan Bu Titi.
kedepannya nih Bu Eti ya, apalagi yang ingin panjenengan kembangkan pada proses coaching lagi nih Bu Eti? Jadi mungkin saya akan lebih memahami tentang alur tirta itu ya, Bu Titi. Jadi memang alur tirta itu sangat penting sekali dalam proses coaching gitu, dimana alur tirta ini menggiring seorang coach untuk bisa menemukan masalah-masalahnya, dan dia juga bisa menemukan jawaban dari atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi tirta ini memang betul-betul baik sekali, dan mungkin saya akan memperdalam lagi tentang tahapan-tahapan tirta untuk bisa memberikan proses coaching yang baik, bermakna, dan lebih lebih bisa mantap seperti itu Bu Titik ya, dalam proses coaching untuk membantu coach menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya itu Bu Eti ingin memperdalam alur ceritanya. Betul sekali Bu Eti. Titi. Oke, ya Bu Eti, saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan coaching hari ini dengan Bu Umi. Saya mendengarkan juga, saya di sini sebagai observer juga banyak belajar Bu Eti ya dari coaching panjenengan dengan Bu Umi tadi. Saya juga sharing-sharing pengalaman nih tadi. Ya. Saya juga melatih banyak-banyak sesi tanya jawab dari Bu Eti tadi yang memberikan saya pengalaman juga seperti itu. Saya ucapkan sukses untuk Bu Eti dan untuk coaching selanjutnya, coaching selanjutnya ya Bu Eti ya. Iya, terima Oke. kasih Bu Titi sudah Iya. menjadi observer untuk saya. Oke. Jadi saya di sini bisa tahu mana kekurangan dan kelebihan yang saya lakukan seperti itu. Oke, berarti ya, berarti kegiatan kali ini kita akhiri berarti ya. Iya, Bisa, terima Ibu. kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Bu Umi, hari ini saya sehat. Senang juga Bu Umi hari ini. Sebelum kita melakukan kucing, mohon izin Bu ya. Ada yang ingin saya bicarakan. Mohon izin, saya sebagai observer hari ini ingin mengobservasi panjenengan sebagai coach pada kegiatan kucing kali ini. Jadi, apakah kegiatan nanti sudah sesuai dengan alur kita? Apa belum? Sudah mengajukan pertanyaan berbobot? Apa belum? Dan mendengarkan jawaban dari ujar. Kemudian Bu, yang ingin saya sampaikan juga, apakah nanti kegiatan kucing panjenengan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing apa belum? Yang mana prinsip kucing itu yang pertama yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan Bu Titi, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa boleh Bu? Ya, siap, boleh Bu. Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan pada kucing kali ini? Terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Pada proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 hal Bu Umi ya, dimana yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, Ya. dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Umi. Ya. Jadi itu ya ke kompetensi yang jangan kembangkan nanti. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan 3 itu Bu Ya. Umi. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Titi ya, Ya. bagaimana kompetensi atau kompetensi mana yang ingin lebih spesifik dengan kembangkan? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Iya. pada coaching kali Coaching ini ya kali Bu ini, ya. ya.
bagian spesifik yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini itu ada dua Bu Umi. Iya. Yang pertama yaitu saya ingin menjadi pendengar aktif, dan yang kedua saya juga ingin memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya. Iya, itu jadi yang dua itu yang titik kembangkan ya. Iya Bu Umi, dua itu yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini. Iya. Kemudian untuk yang ketiga Bu Titi ya, indikator ketercapaian apa dan tujuan apa yang ingin jenengan kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini tuh Bu Umi, Iya. saya ingin menyelesaikan masalah serta membuat solusi untuk coach saya, atau saya istilahnya itu saya ingin menemukan coach itu bisa menemukan solusi dari masalah coach itu sendiri. Seperti itu Bu Umi. Jadi itu ya untuk ketercapaiannya Bu Titi. Iya. Jadi ingin Kuci menyelesaikan permasalahannya dari dirinya sendiri. Iya, seperti itu Bu Umi. Jadi demikian untuk kegiatan nanti, mudah-mudahan Bu Titi bisa melaksanakan Kuci dengan baik. Jadi saya sebagai observer hari ini mohon izin untuk mengobservasi jenengan, nanti sebagai kus dan kuce jenengan. Jadi terima kasih atas kebersamaannya ya Bu Titi. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eti? Alhamdulillah sehat, Ibu Titi. Sehat ya, tapi kenapa ya Bu Eti? Ya Bu Eti bilang sehat, tapi dari raut wajahnya Bu Eti kok kelihatan kayak ada masalah atau apa gitu Bu Eti? Jadi begini Bu Titi. Jadi memang saya pengen cerita gitu loh sesuatu sama Bu Titi ini ya, tentang segala hal yang menjadi beban lah dalam pikiran saya gitu Bu Titi. Jadi akhir-akhir ini Bu Titi ya, sebenarnya ini sudah berjalan agak lama sih. Kesadaran sejak ini Bu, sejak pembelajaran daring karena COVID pandemi waktu itu Bu Titi ya, anak-anak itu sudah mulai apa ya, sudah tidak seperti dulu gitu loh. Sekarang itu lebih kayak lebih malas belajar gitu kan, terus lebih tidak peduli dengan lingkungan sekitar seperti itu Bu Titi. Jadi kalau dulu mungkin kan tidak, sebelum ada pembelajaran daring, anak-anak kan mungkin volume untuk pegang HP-nya itu kan tidak terlalu panjang ya. Kalau di COVID kan anak-anak selalu belajar daring, kemudian lihat HP kan, lihat HP-nya kan sering gitu kan. Nah, setelah mereka pembelajaran daring sering lihat HP, habis belajar mereka langsung main game seperti itu kan ya. Jadi kayak rasa pedulinya itu kurang. Nah, ketika pandemi sudah berakhir dan anak-anak kembali ke sekolah ini, anak-anak sepertinya kebiasaan daring itu masih melekat gitu loh di dirinya mereka begitu Bu Titi. Jadi kayak kebiasaan yang daring itu masih melekat pada anak-anak ketika pembelajaran sudah mulai luring ya Bu Eti ya. Iya, betul sekali Bu Titi. Oke, Bu Eti, terus tujuan untuk pertemuan kita kali ini tuh apa ya Bu Eti ya? Jadi tujuan saya mau curhat dan coaching dengan Bu Titi ini, saya ingin nantinya saya bisa menemukan suatu jawaban atau suatu solusi terhadap masalah yang saya rasakan dan saya temui gitu loh di sekolah pada akhir-akhir ini. Begitu Bu Titi. Oh, seperti itu. Oke. Iya. Terus Bu Eti, jadi permasalahannya Bu Eti tadi kan kebiasaan anak-anak yang waktu pembelajaran daring itu terbawa ketika sekarang pembelajaran luring ya Bu Eti ya. Betul sekali Ibu. Oke Bu Eti, terus di situ kan berarti ada hambatan-hambatan ya Bu Eti. Iya. Nah, hambatan-hambatan apa yang Bu Eti rasakan
ketika pembelajaran kembali luring seperti ini Bu Eti, dengan kebiasaan anak-anak seperti itu? Jadi hambatan yang saya temui ini memang ada beberapa hal, tapi yang sangat menonjol ini adalah anak-anak itu tidak terlalu peduli gitu loh dengan sekitarnya seperti itu kan ya. Jadi memang kalau kita sering main HP itu kan kita apa ya Bu ya, kita tuh kan individualis gitu kan, kita tidak peduli walaupun seperti ini misalnya kita bersama dalam sebuah forum seperti itu, tapi ketika kita sudah pegang HP dan asik dengan HP-nya, kita tidak akan peduli dengan kanan kiri kita gitu kan. Nah, itulah anak-anak juga seperti itu gitu loh. Jadi selain di pembelajarannya yang mereka masih ogah-ogahan, terus kemudian dia di lingkungannya pun juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya itu habis makan jajan atau apa itu buang sampahnya itu sembarangan mereka. Jadi dia tuh nggak peduli bahwa untuk menjaga kebersihan itu adalah suatu hal yang sepele, mungkin dipandang sepele, tapi itu tuh adalah sesuatu yang sangat penting sekali seperti itu. Jadi mereka di kelas maupun di lingkungan di luar kelas itu dengan PD-nya, dengan tanpa merasa bersalah gitu dan tanpa punya tanggung jawab, mereka tuh biarlah nanti juga ada yang piket. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada kepedulian sama sekali gitu loh untuk menjaga lingkungannya itu, bahwa menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab kita gitu loh. Kalau bukan kita itu siapa, seperti itu. Jadi hambatannya itu kepedulian anak kurang ya Bu Eti ya? Sangat kurang sekali Bu Titi. Dari permasalahan Bu Eti tadi tentang kepedulian anak-anak yang kurang, apakah Bu Eti punya solusinya? Jadi solusi untuk permasalahan saya ini, kalau menurut saya Bu ya, jadi saya itu akan menerapkan ini Bu, membuat modul P5 yang berbasis ramah lingkungan. Jadi mungkin nanti di dalam P5 saya itu nanti akan berinteraksi langsung dengan sampah-sampah itu. Jadi kita membuat keterampilan seperti itu Bu ya, keterampilan membuat sesuatu karya dari bahan bekas misalnya seperti itu. Jadi dari botol minuman plastik, botol gelas plastik, ataupun juga dari bungkus-bungkus ciki, itu juga akan bisa dirangkai sedemikian rupa untuk bisa menjadi sebuah karya yang mungkin nanti jadi mungkin dengan hal-hal yang seperti itu mungkin anak-anak akan peduli gitu loh dengan sampah. Harapan saya seperti itu. Jadi misalnya saya beli minuman merek A seperti itu Bu ya, terus kemudian bungkusnya ini bisa nih dipakai untuk keterampilan misalnya seperti itu. Jadi nanti mungkin sekelompok anak yang sama-sama memiliki sampah itu mungkin bisa dikumpulkan, kemudian nanti sampahnya tersebut bisa diolah menjadi suatu karya seperti itu Bu Titi. Berarti itu termasuk rencananya Bu Eti ya, solusinya dan rencananya Bu Eti Ya, membuat seperti itu. kayak jadwal P5 lah istilahnya seperti itu ya Ya. Bu Eti. Terus itu Bu Eti, dari hambatan tadi kan ada solusi, mungkin dari itu tuh ada skala prioritas untuk bagi Bu Eti, yang mana yang lebih diprioritaskan gitu Bu Eti? Untuk prioritasnya yaitu saya akan mengajak anak-anak untuk peduli Bu ya, peduli dengan sampah itu tadi, dengan langsung kita membuat, selain membuat karya, kita juga akan langsung untuk terjun menjadwalkan mungkin Jumat bersih seperti itu ya. Jadi Jumat bersih itu kita setiap hari Jumat kita melakukan kerja bakti, terus kemudian memilah sampah. Nah, sampah-sampah yang sudah dipilah nanti yang sekiranya bisa dibuat untuk keterampilan, nah itu nanti akan kita olah menjadi suatu karya seperti itu Bu Titi. Jadi itu termasuk prioritasnya Bu Eti ya? Iya. Dari prioritas tersebut harusnya Bu Eti kan mungkin ada itu ya Pak, kayak ukuran keberhasilan menurut Bu Eti itu, kegiatan saya ini sudah berhasil jika sudah seperti apa, kayak gitu Bu Eti.
Jadi ukuran keberhasilan saya nanti akan saya ukur ketika halaman saya bersih, Bu. Halaman lingkungan sekolah itu sudah tidak ada sampah, terutama sampah plastik ya Bu ya. Kalau sampah daun kan karena di sekitar sekolah kan banyak daun-daun rindang. Kalau pagi kan memang sudah disapu kan, tapi kan kalau sudah menjelang siang kan sudah berguguran. Nah, kalau masalah sampah daun itu ya mungkin tidak akan menjadi masalah. Tetapi di sini anak-anak itu membuang sampah plastiknya itu yang sembarangan. Jadi ketika mereka ada di tengah lapangan sambil makan pentol misalnya, di situ ada lidi, kemudian sambil bawa es krim. Nah, bungkus es krimnya itu juga dibuang sembarangan. Nah, jadi untuk ukuran keberhasilan saya, program itu akan berhasil ketika di jam setelah istirahat itu halaman sekolah tampak bersih, tidak ada sampah plastik, baik di luar maupun di dalam kelas. Seperti itu Bu Titi. Jadi ukuran keberhasilan bagi Bu Eti itu jika melihat lingkungan sekitar sekolah itu bersih dari sampah plastik, Bu Eti ya. Ini seperti Iya, itu. betul sekali Bu Titi. Nah, sekarang kita balik ke tanggung jawab Bu Eti ya. Apa komitmen Bu Eti terhadap aksi yang sudah Bu Eti rencanakan tadi? Komitmennya itu apa? Jadi komitmen saya nanti adalah saya akan menindaklanjuti anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Terus kemudian pelaksanaan Jumat bersih kita diskusikan dan kita koordinasikan dengan atasan, kepala sekolah, serta rekan sejawat dan seluruh warga sekolah. Seperti itu Bu Titi. Jadi kita untuk konsisten melaksanakan kegiatan Jumat bersih itu, dan kita memonitoring setiap kegiatan anak-anak setelah istirahat, waktu istirahat dan setelah istirahat kita melihat bagaimana perkembangannya anak-anak itu, apakah masih tetap membuang sampah sembarangan atau tidak, seperti itu. Seperti itu ya Bu Eti ya. Ya. Oke. Oh ya Bu Eti, untuk pelaksanaan itu tadi menurut Bu Eti siapa saja ya yang akan membantu Bu Eti untuk menjaga komitmen tersebut? Ya Bu Titi, karena kita dalam suatu lembaga ini kan kita tidak bekerja sendirian ya, jadi kita memang harus berkolaborasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa koordinasi kita kepada atasan, rekan sejawat dan seluruh warga sekolah, karena tanggung jawab dari kebersihan sekolah, lingkungan sekolah adalah semuanya, bukan hanya guru, bukan hanya murid ataupun kepala sekolah, tapi semua warga sekolah. Seperti itu. Jadi kita nanti kita berkolaborasi, kita mengadakan monitoring dan mungkin akan mengajak siswa dan wali murid. Mungkin nanti kita akan mengadakan parenting tentang bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan, seperti itu Bu Titi. Berkolaborasi ya, intinya berkolaborasi berarti dengan ya. stakeholder yang ada. Oke, terus itu Bu Eti ya. Kira-kira rencana tadi itu akan dimulai kapan ya Bu Eti ya? Untuk rencana kepedulian ini akan saya mulai sekarang Bu ya. Jadi kita kan sekarang masih di kegiatan MPLS. Nah, mungkin setelah kegiatan MPLS ini, kita di dalam kegiatan MPLS ini kita juga sisipkan materi-materi peduli lingkungan itu. Jadi mulai dari situ kita sudah menyisipkan dan kita sudah mulai eksekusi, seperti itu Bu Titi. Oke, terima kasih Bu Eti ya. Dari coaching kali ini kayaknya Bu Eti sudah menemukan solusi ya dari masalahnya ya. Oke, sekarang kita refleksi Bu Eti ya. Dari kegiatan coaching kita kali ini, mungkin apa yang sudah dirasakan Bu Eti? Alhamdulillah pada kegiatan coaching dengan Bu Titi pagi ini saya merasa cukup melegakan bagi saya, karena Bu Titi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk saya bisa merefleksi diri saya juga, bagaimana saya menemukan menemukan masalah dan menemukan solusinya dalam kegelisahan yang saya rasakan, seperti itu Bu Titi. Dan Bu Titi juga sudah memberikan saya motivasi kepada saya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya, seperti itu Bu. Oke, jadi setelah coaching ini sudah lega Bu Eti ya? Ya, sudah lega Bu Titi. Alhamdulillah berarti coaching kita kali ini berhasil Bu Eti ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ya. di sini saya juga sedikit merefleksi Bu Eti ya. Di sini menurut saya itu Bu Eti memang orangnya
terbuka Bu Eti ya. Bu Eti mau menerima masukan atau apa dari orang lain, dan mudah-mudahan dari coaching kita kali ini nanti Bu Eti bisa dilaksanakan terus. Nanti saya tunggu perkembangannya di coaching-coaching selanjutnya Bu Eti, oke? Iya, terima kasih Bu Titi. Ya, saat ini Bu Eti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Titi, kegiatan kucing tadi sudah saya amati, itu sudah cukup baik. Jadi kali antara coach dan kucing itu terjadi komunikasi yang sangat Alhamdulillah Bu baik. Umi tadi coachingnya lancar dengan Bu Eti. Jadi bagaimana proses kucing tadi, apakah berjalan dengan baik dan menemukan solusi untuk kucingnya Bu Titi? Alhamdulillah tadi coaching saya dengan Bu Eti lancar Bu Umi, dan alhamdulillah dari coaching tadi itu Bu Eti sudah menemukan solusinya seperti Ya, itu. jadi Bu Eti sudah nggak terbebani lagi Iya, ya. seperti itu. Kemudian setelah saya amati tadi kegiatan kucing jenengan tadi bersama Bu Eti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu Titi? Boleh, silakan Bu Umi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilaksanakan terkait indikator-indikator ketercapaiannya tadi? Indikator-indikator yang sudah tercapai dari Bu Eti tadi ya Bu Umi ya. Bu Eti tadi itu sudah sesuai dengan alur Iya. Tirta, dan juga sudah menggali potensi. Saya itu juga sudah menggali potensi dari buku tadi, sehingga Bu Eti itu dari kegiatan tadi itu sudah menemukan apa yang menjadi permasalahannya, dan sudah menemukan solusinya seperti itu. Dari pertanyaan yang jenengan gali tadi, jadi Iya. Bu Eti Iya. bisa menemukan itu ya? Iya, seperti itu Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya lakukan ke Bu Eti dari situ ternyata bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, ya, ya. Kemudian Bu Titi, mohon izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data yang sudah saya amati tadi dengan sama Bu Eti. Yang saya amati dari percakapan dengan bersama Kuce tadi, panjenengan sudah melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan kucing tadi. Kemudian mendengarkan dengan sangat aktif. Jadi saat Kuce bicara, jenengan mendengarkan sepenuhnya atau aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pertanyaan jenengan yang jenengan gali dari Kuce tadi, sehingga Kuce bisa menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri dari gali pertanyaan tadi ya. Iya. Kemudian lalu saya salut juga dengan Bu Titi yang bisa menggali atau memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Eti bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga. Jadi sangat luar biasa untuk kegiatan Kuce, Bu Titi dengan Bu Eti. Terima kasih Bu Umi. Lalu boleh satu hal yang ingin saya tanyakan Bu Titi, Silakan Bu Umi, monggo. kedepannya lagi yang ingin panjenengan kembangkan itu apa? Untuk kegiatan kucing kedepannya lagi yang ingin saya kembangkan itu mungkin saya akan mendalami alur cerita Bu Umi ya, dimana suka saya harus lebih tujuannya itu apa dalam saya mengidentifikasi kucing saya, terus bagaimana saya melihat aksi-aksi yang mau dilakukan oleh kucing saya seperti itu, terus tanggung jawab dari kucing saya itu seperti apa. Jadi intinya tuh saya ingin memperdalam alur cerita seperti itu Bu Umi. Iya. Terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa. Jadi oh ya Bu, saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan kucing hari ini dengan baik. Saya mendengarkan juga banyak, belajar juga sharing-sharing tentang
permasalahan atau mulai dari penerapan alur tirta, kemudian sampai juga bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian kita juga mendengar permasalahan teman kita bisa menggali dari pertanyaan sehingga mereka menemukan solusinya. Jadi saya juga sudah banyak melewati seleksi tanggung jawab. Saya ucapkan semoga sukses untuk Bu Titi ke depannya. Terima kasih Bu Umi Mau- karena mau menjadi observer saya Iya. kali ini ya Bu Umi Iya, ya. sama-sama Bu. Jadi untuk ke depannya pun saya biar juga sebagai apa istilahnya untuk menjadi observer yang lebih baik lagi. Iya Bu Umi, saya juga terima kasih sekali karena Bu Umi pada hari ini mau menjadi observer saya dan mau memantau saya gitu Bu Umi ya, seperti itu. Jadi terima kasih untuk semuanya, kita sukses bersama-sama. Saya Amin. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya aku tadi